menyenangkan, ya, saya hanya mengajak. Tapi kalau ujungnya untuk melakukan kemaksiatan, ya itu memang caranya setan. Ya. Inilah guna surat Amin, setan menegaskan aku ini memiliki nasihat yang bisa dipercaya, untuk meyakinkan Adam agar Adam mau melakukan dan memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati, apalagi dimakan. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, ini juga yang kedua. Yang pertama mengajak kita untuk berbuat dosa, melakukan perbuatan yang keji. Yang kedua adalah taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, berbicara tentang Allah apa yang tidak kita ketahui. Berbicara tentang Allah apa yang tidak kita ketahui, itu juga dia suka menyimpulkan sendiri tentang Allah. Menyimpulkan salah persepsi tentang Allah. Di mana salah persepsinya itu hanya meyakini Allah Maha Pengampun, tapi lupa kalau Allah itu sisanya sangat lebih. Ya. Jadi hanya meyakini satu sisi saja. Ketika dia berbuat dosa, sekian-sekiannya dia yakin Allah Maha Pengampun. Allah pasti mengampuni, Allah pasti mengampuni. Tapi dia lupa di satu sisi siksa Allah juga sangat pedih. Ya. Allah Maha Pengampun, tapi juga siksanya sangat keras. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Ini juga sebuah persepsi yang harus kita bangun, persepsi yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita misalnya berdoa sekian lama Allah tidak kunjung mengabulkannya, lalu kita tidak boleh mengatakan berarti Allah tidak sayang sama saya, Allah tidak sayang sama saya. Ini sudah minta berkali-kali tidak diberi. Itu sudah berbicara tentang Allah apa yang tidak dia ketahui. Ketika kita sudah berusaha keras, ya, untuk memperbaiki ekonomi kita misalnya, tapi kemudian Allah tidak kunjung membuat ekonomi kita baik, lalu kita menyimpulkan sendiri Allah tidak suka sama saya. Bukti saya sudah berusaha sholat 5 waktu saya jaga, tapi setiap usaha saya itu selalu gagal. Berarti memang Allah tidak sayang sama saya. Jadi Tuhan suka menyimpulkan sendiri tentang Allah dengan kesimpulan yang salah, dan itu satu yang sangat bahaya, karena ketika membuat kesimpulan yang salah tentang Allah sampai orang itu meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Pada Rasulullah SAW mengatakan la yamutanna ahdukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, janganlah sekali-kali salah satu kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dilakukan oleh setan, mengajak kita, ya, berusaha menyesatkan kita dengan apa? Dengan membujuk, menggoda, ya, membujuk dan menggoda kita agar kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan dosa. Yang kedua adalah agar kita berbicara tentang Allah, membuat kesimpulan sendiri tentang Allah apa yang tidak kita ketahui. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan?
apa? Agar kita tidak menjadi orang mujrim, karena yang melakukan ini adalah orang mujrim, pelaku dosa, pelaku dosa. Agar kita tidak menjadi orang yang tadi ingin mengorbankan semuanya agar dirinya selamat, maka keberadaan kita di dunia ini dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, harus kita tumbuhkan, saling menguatkan, saling motivasi menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua kemudian merasa bosan, merasa mutung karena anaknya rasa dikandani, ya, kalau sholatnya, ya, boleh jangan mutung susah karmu, sholat keras, sholat cakarmu, tapi itu dilatih, ya, karena kita harus ingat. Kita harus ingat nanti dari kamas kita ini tidak boleh bermusuhan, harus saling memberi syafaat kalau bisa. Nah, untuk syarat bisa memberi syafaat, untuk syarat menjadi bisa nolong orang, yaitu harus jadi orang yang soleh, harus jadi orang yang soleh. Karena Al-Hasan al-Basri mengatakan bahwa banyaklah kalian bergaul dengan orang-orang soleh, karena sesungguhnya orang soleh itu mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Mereka bisa menolong kalian di hari kiamat. Nah, teman-teman yang soleh itu bukan kemudian kita tidak perlu jauh-jauh dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita, ya, dengan Ustaz A, dengan Ustaz B, dengan orang-orang yang dianggap soleh. Ya, tetapi jadikanlah kita sebagai orang yang soleh, atau keluarga kita, anak kita, anak yang soleh. Ya, kita berusaha kita sendiri, atau anak-anak kita, atau keluarga kita itu jadikan mereka, kita jadi orang yang soleh, anak-anak kita anak yang soleh, sehingga tidak ada lagi istilahnya saling menyalahkan. Karena akan ada posisi dari kiamat nanti saling menyalahkan, ya, dengan alasan ketika seorang anak menyalahkan orang tuanya karena tidak mengajarinya cara beribadah kepada Allah, ya, sehingga saling anaknya akan menyalahkan orang tuanya. Sehingga di sini bahwa di dalam konsep Islam, ya, orang tua itu bukan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan finansial mereka, makan mereka, bahkan mereka dan tempat tinggal mereka, tapi ada yang sebelum itu memenuhi ataupun mengajari mereka, mengarahkan mereka akan menjadi anak-anak yang soleh. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, agar tidak terjadi, maka yang pertama biasakanlah, tumbuhkanlah di dalam keluarga kita saling nasihat-menasihati dalam komunitas. Ya, saling nasihat-menasihati dalam komunitas. Jadi mengingatkan kalau ada yang terjatuh dalam kesalahan, memotivasi untuk beribadah. Kemudian yang kedua juga adalah amar ma'ruf nahi munkar, motivasi untuk berbaik dan juga mencegah kemungkaran yang terjadi di keluarga kita. Jadi kemungkaran yang terjadi di dalam keluarga kita, meskipun kita tidak bisa berubahnya secara saat itu juga dalam satu waktu, tapi kita sudah berusaha dan meneladani, karena bisa jadi dengan kesabaran kita, keteguhan kita, ketabahan kita, ketelatenan kita itu orang akan saya pada titik dia berubah ketika kita sudah merasa ini tidak bisa diubah. Karena ada coba bisa ada seorang ibu yang ngajari anak laki-laki itu susah sekali. Nasihati mental. Tiba saatnya kemudian si ibu ini tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada anaknya. Berdoa terus kepada Allah meskipun karyanya dikabulkan itu masih jauh dari pandangan. Tapi tiba saatnya kemudian anak laki-laki ini menikah. Setelah menikah, anak-anak ini jadi anak yang soleh, rajin ibadah sama orang tuanya yang sebelumnya mengharbankan itu.
lalu jadi baik. Lalu ibu ini pun berterima kasih sekali sama orang tuanya. Ya, jadi terima kasih nak, kau sudah buat anak saya menjadi baik, gini. Tapi kemudian anaknya mengatakan bahwa menantu itu mengatakan sebetulnya saya ini hanya istilahnya kalau mau jadi hanya gaungnya saja. Jadi ibaratnya ibu ini sudah kalau ada sungai besar, kemudian ibu ini membuat selokan untuk supaya air itu mengalir ke tempatnya atau ke kolam yang dia buat. Ibu itu sudah menggali sampai di titik tinggal 1 cm saja dengan sungai itu. Nah, kebetulan, ya, jadi kebetulan saya pas di titiknya itu tadi. Ya, jadi sebetulnya ini bukan usaha saya, tapi adalah usaha dan doa ibu selama ini. Kemudian titiknya itu kebetulan pas saya di situ, sehingga air itu kemudian mengalir. Nah, jadi tidak pernah ataupun sebagai orang tua kita selalu tidak bosan-bosan, telaten selalu kepada Allah, dan mungkin itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita sudah bisa membuat keluarga kita di atas ketaatan keluarga kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kompensasinya mereka kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita di surga. Jadi tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling mengorbankan, tapi akan saling menolong dan akan dikumpulkan kembali di dalam. Jadi intinya tegakkan amal-amal yang mulia di keluarga kita sebagai orang tua, memotivasi, ya, menasihati, memberikan contoh kepada anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya tadi supaya itu bisa menjadi penolong kita nanti ketika di hari kiamat. Mulai satu persatu. Jadi doa akhir dan Allah SWT bisa menyembuhkan. Jadi memang ada buku-buku yang kadang amalan ini untuk amalan ini, amalan utama doa ini itu manfaatnya untuk ini. Soalnya bila pada mautiha itu maka Allah menghidupkan dengan hujan itu bumi yang mati, yang kering kerontang sebelumnya. Ya. Apakah ini kemudian bisa menjadi penyembuh? Sebenarnya antara fungsi Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh, sebagai obat. Di Al-Quran disebutkan Al-Quran lima huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami menurunkan Al-Quran yang mana Quran itu di dalamnya ada dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya bahwa bisa menyembuhkan.
menyembuhkan badan yang sakit, bisa menyembuhkan dari sebuah suatu penyakit, atau menyembuhkan dari kejahilian, dari kesesatan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini secara umum. Lalu kemudian mengkhususkan dari ayat tadi fa'ahya bil mautiha. Nah, ini yang menjadi masalah. Menjadi masalah. Apalagi kemudian fa'ahya bil mautiha dibaca 100 kali, kemudian ditiupkan ke segelas air, diminumkan orang yang sakit. Itu sudah menjadi satu amalan khusus yang memang dalil dan itu tidak bisa seperti itu. Ya. Karena kalau yang dibiarkan Allah yang di proses dan meninggalnya adalah meruqyah dengan Al-Fatihah. Kalau mengambil potongan khusus kemudian dilakukan dengan cara-cara yang khusus, maka itu tidak tepat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Jumatan, dengan jumlah 10 orang. Sebelum Jumatan itu hanya wajib bagi orang miskin. Orang yang itu namanya dia tidak bepergian. Kalau orang bepergian itu tidak wajib. Ya. Jadi Jumatan itu wajib bagi orang yang miskin, adapun yang sedang sabar, musafir, tidak wajib Jumatan. Tapi kalau ingin melaksanakan Jumatan maka dibolehkan, tidak dilarang. Dan juga apakah jumlah 10 itu sudah mencukupi? Ya, kalau kita secara fikih kita mengambil mazhab yang paling mudah saja itu cukup, ya, itu sudah sah. Ya, karena kalau kita mengatakan mengambil mazhab Syafi'i itu harus di masjid kami, di masjid besar, dan semua orang berkumpul di situ dan harus lebih dari 40 orang, maka seperti itu. Tapi Jumatan itu mazhab yang paling mudah, fikih yang paling mudah adalah kalau sudah berkumpul 3 orang di situ. Ya, 3 orang itu jadi imam dan khotib, kemudian imamnya dan bisa terjadi jamaah. Ya, jadi sah saja. Cuma perlu kita sampaikan sebenarnya Jumatan itu wajib bagi muslim dan musafir. Jadi kalau kasusnya tadi kalau dia musafir atau sudah mukim di situ, nah, kalau sudah tinggal di situ berarti namanya sudah mukim. Ya, itu sah, tetap sah. Hanya Jumatan yang dilakukan apalagi mungkin berada di tengah hutan atau di pelosok yang cukup jauh dari permukiman masyarakat.
Assalamualaikum.